Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti Zoom di rumah. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita melalui Rohul Kudus yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepadanya. Kita angkat pujian kita katakan Rohul Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mari kita katakan lagi sekali lagi. Kita angkat dengan penuh keyakinan kita kepadanya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Saya undang Pendeta Saud untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami merasakan Roh Kudus hadir di hati kami masing-masing, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera ada dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu ini Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah ini, dari pertama, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong kami, di mana Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan nyanyikan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Ayo Bapak Ibu, apapun pergumulan, apapun masalah, keadaan kita, ayo kita bangkit hari ini. Mari kita serukan nama Yesus.
persilahkan untuk duduk. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami persilahkan. Ada yang mau bersaksi, yang menceritakan bagaimana pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup kita ataupun minggu-minggu yang lalu, kami persilahkan. Ya, baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita boleh untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Boleh itu nanti menjadi rema di dalam kehidupan kita, boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Karena rencana-Mu indah bagiku. kami persilahkan untuk Pendeta Yopi untuk menyampaikan firman-Nya. Kepada Tuhan Yesus, kami kagum bagaimana Engkau sudah menyertai kami sepanjang bulan yang telah kami lalui.
Dan kami sekarang bersyukur karena kami ada di bulan yang baru. Dan itu karena pimpinan dan penjagaanmu buat kami, pembelaanmu buat kami. Dan kami kagum Tuhan bagaimana rencanamu yang begitu besar. Sehingga jika kami ibadah pada pagi ini, kami tunduk kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, semuanya ini Engkaulah yang mengaturnya. Tolong pimpin kami Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Sertai setiap kami Tuhan Yesus, pagari kami, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu, kami mampu untuk melewati sepanjang bulan ini lagi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Dan jemaat yang itu setia, terima kasih, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan diputar. Tuhan Yesus memberkati. Saya kagum bagaimana Anda dengan setia setiap minggu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hebat! Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pertama adalah kita mati. Artinya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, kita tidak berdaya. Sebelumnya kita terikat pada hal yang buruk, tapi setelah Tuhan membangkitkan kita, berarti bahwa Dia sudah memulihkan hidup Anda. Kenapa? Karena Anda adalah ciptaan baru yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, saya nggak tahu bagaimana hidupmu. Apakah engkau setia, rajin, berdoa, baca firman Allah, ikut persekutuan misalnya, kesetiaanmu. Dan bagaimana ketika engkau punya masalah, atau engkau menghadapi sesuatu yang berat, apakah engkau mengeluh, dan engkau tidak membiarkan Tuhan bekerja berkarya dalam hidupmu. Bahkan seringkali ketika engkau menghadapi sesuatu, hal engkau terpuruk dan membiarkan hal-hal yang buruk itu menguasaimu, bahkan kadang-kadang tanpa kita sadar, kita melakukan sesuatu yang buruk untuk melakukan pembalasan misalnya, atau memaki-maki orang misalnya, tanpa kita sadari, akhirnya kita tidak keluar dari kegelapan. Bahkan kadang-kadang kita seperti walaupun ada di luar, kita mau masuk ke dalam lagi. Kalau kita sudah di luar, ya mau masuk lagi. Kenapa? Karena kita bukan di dalam kegelapan, kita ada di luar. Itu sebabnya izinkan Kristus yang sang pemelihara itu mengambil alih hidup. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya pandanglah Dia, Tuhan. Saya punya masalah ini Tuhan, saya ada sesuatu yang berat Tuhan. Jadi minta izin kepada Dia untuk bagaimana Tuhan akan menolongmu. Itu sebabnya pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Tuhan yang mengasihimu, dan biarlah Dia yang bekerja dan menolongmu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kadang-kadang ketika kita punya sesuatu yang berat, kita terikat di sini, kita lupa bahwa status kita adalah Tuhan yang di atas, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang datang ke dalam dunia ini dan menjadi manusia, dan Dia mati dan Dia kembali lagi ke atas. Tujuannya apa?
Karena Dialah sang pemeliharamu, Dia tidak mungkin akan melepaskan dan membiarkanmu terlunta-lunta, tidak mungkin. Saya percaya Dia akan menolongmu, pasti. Kenapa? Yang pertama, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati, artinya kita sudah sebelumnya, kita itu memang mati. Before, sebelumnya. Nah sekarang, saya hidup karena saya dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan saya sudah melepaskan semuanya. Kalau saya jujur, saya berkata kepada saudara ketika awal-awal di mana saya melepaskan hidup saya, waduh, walaupun itu berat, tapi saya melepaskannya dan saya percaya bahwa itulah sesuatu yang tidak mudah. Langkah pertama adalah, waktu itu saya diminta, karena Pak Octavianus pada waktu itu adalah, itu murid ibu saya sebenarnya. Dia kan guru ya. Jadi waktu itu saya bicara dengan beliau, datang ke Bandung. Itu tahun 71. Saya datang ke dia, bicara dengan dia. Dia bilang, udah Yopi, kamu datang ke Batu. Saya bilang, iya. Tapi sambil jalan kaki pulang, karena waktu itu masih sepi, saudara. Bandung gak seramai sekarang. Jadi saya jalan kaki pelan-pelan menuju rumah, karena rumah saya di Gandapura. Jadi saya jalan kaki itu saya mikir, kalau saya ke sana, bagaimana orang di Bandung bisa tahu tentang saya, bahwa saya adalah Yopi yang berubah. Kalau betul saya mau berubah, orang di sini di kota Bandung, mereka harus tahu bahwa saya adalah Yopi Ratu yang betul-betul sudah berubah. Waduh, itu berat saudara. Berat kenapa? Karena saya sudah berjanji dalam diri saya akan ikut Yesus. Betul saudara. Sebab kamu telah mati. Tiba-tiba ada orang datang mau ngajak saya berkelahi saudara. Saya tahu bahwa sebenarnya dia gak berani dengan saya dulunya. Tapi sekarang dia tahu bahwa saya adalah orang yang tidak mau lagi berkelahi. Dia datang ke saya dan mengajak saya berkelahi. Saya ketawa, saya dulu mati. Tapi karena saya sudah mati, jadi saya bilang sama dia, bukankah kita ini teman? Apa salah saya? Oh gak ada Yop, salah kamu gak ada. Saya pengen tahu aja gitu. Saya minta ampun lah kalau saya punya salah sama kamu. That's the first time. Saya yakin bahwa ini proses. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saya bilang, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Itu langkah demi langkah. Kadang-kadang kalau saya pulang dari sekolah misalnya, saya jalan kaki. Waktu kan Tiranus di Cihapit, saya jalan kaki dari Cihapit ke Gandapura, itu dekat sekali saudara. Teman-teman lagi pada mabuk, karena teman-teman saya tiap hari mabuk. Dia bilang, Yopi duduk, lu gak mau minum? Enggak, terima kasih, saya bilang. Lu gak mau ini? Enggak. Lu gak mau ini? Enggak, saya bilang. Wah, lu sombong benar katanya. Enggak, bukan saya sombong, saya udah gak mau lagi, saya bilang. Dan disitulah proses. Dan saya yakin kalau engkau berani melepaskan hidupmu dalam kasus-kasus yang kau hadapi, pasti Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta, enggak akan. Kamu telah mati. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Waduh, saya bersyukur bagaimana Tuhan menolong saya langkah demi langkah. Itu sebabnya perubahan itu adalah perubahan yang buat saya itu luar biasa sekali. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta kalau engkau mengalami. Archbishop William Temple berkata, hidupmu adalah satu-satunya bagaimana engkau harus kooperatif. Sebab di dunia ini ada untuk kepentingan, kadang-kadang tantangannya adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus kooperatif. Kalau saya baca firman Tuhan, ada ayat yang menggugah hati saya berkata, Tuhan tolonglah saya. Sama seperti apa yang sudah saya bacakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kalau saya lihat, itulah problem, that's my problem. Tapi saya lihat ke atas, Tuhan tolonglah saya. Sehingga kalau pagi ini ada sesuatu yang berat dalam hidupmu, engkau lihat Tuhan yang di atas.
Kalau engkau terbaring sakit pagi ini, engkau jangan lihat tubuhmu yang sakit. Engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu Tuhan, bagian ini yang sakit, bagian ini yang sakit, bagian ini yang sakit. Tolong saya Tuhan, jamah saya Tuhan, jamah saya, jamah saya, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Pulihkan saya, pulihkan. Tuhan, saya punya kekurangan ini, saya punya sesuatu yang berat Tuhan. Tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. Dan saya yakin, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Jangan lupa, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya bahwa engkau ada dalam perlindungan dan genggaman Dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tidak, saya yakin tidak. Kenapa? Karena Dia pasti akan membangkitkanmu. Karena ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami sesuatu yang berat. Walaupun mungkin bisa saja engkau mengalami sesuatu dalam tanda kutip seakan-akan berat, tetapi Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia pasti menolongmu. Saya yakin Luis Paulo, seorang penginjil, dia pernah berpendapat bahwa gereja pada hakikatnya adalah metafora yang membumi. Dia berkata bahwa gereja adalah seperti penabur, bekerja sama dan memperbaiki untuk orang percaya. Bahkan dia berkata bahwa tidak sedikit orang yang mengalami perubahan karena kesetiaannya. Sekali lagi, tidak sedikit orang yang mengalami perubahan karena kesetiaannya. Itu kata Luis Paulo. Saya yakin bahwa pengalaman apa yang dia sampaikan sebenarnya adalah merangsang saya sendiri setelah saya membaca bagian dia dan membaca firman Tuhan pagi ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan punya maksud yang indah untuk saudara dalam minggu ini. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Carilah. Kenapa? Karena Dia akan menyelesaikan semua yang engkau alami selama engkau mengikuti proses sebagai anaknya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Kadang-kadang berat, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terlunta-lunta. Bahkan kami menangis, mungkin kami menjerit, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Tuhan yang bisa mengangkat kami, Engkaulah Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Itu sebabnya kami hanya bisa menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami percaya, dan Engkau pasti menolong. Yang sakit Engkau pulihkan, yang gagal Engkau beri kemenangan dan sukacita, yang putus asa Tuhan pulihkan. Dan hamba-Mu percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sampai terlunta-lunta atau terpuruk. Tolong kami Tuhan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa apa yang saya baca tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dia tunggu dan Dia mau mendengar apa yang engkau mau katakan kepada Dia. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak atau Pendeta Dr. Yopi Ratu. Tentu tadi penekanannya adalah pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, beliau sudah sampaikan contoh-contoh yang real. Bagaimana ketika kita memikirkan yang di atas berkarya kepada pribadi, ia memikirkan dia di bawah, yaitu umat yang percaya kepadanya. Tapi cari dulu yang di atas. Ya. Terima kasih Bapak atas firman Tuhannya, sehingga bisa menguatkan jemaat ketika memiliki pergumulan yang berat atau menghadapi tantangan persoalan hidup ini. Jemaat harusnya tahu bahwa kepada siapa dia beriman dan berpikir paling utama, yaitu kepada yang di atas. Dan biar Bapak Ibu diberkati selalu. Ya. Tapi ingat satu hal pesan saya, ketika di tengah pergumulan yang berat, yang mungkin orang lain tidak mengerti, tadi Pak Yopi berkata bahwa Tuhan pasti menolong Anda ketika Anda datang kepadanya. Dia yang di atas itu. Ya. Dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Minta salah satu hamba Tuhan, Pendeta Nelson atau Pendeta Saud, untuk menolong saya. Ya, untuk kita memulai. Lalu Bu Olsia dan ya, tim musik bisa kita bernyanyi. Lagunya mana? Ini ya. Ya. Sambil kita menunggu perjamuan diedarkan, kita nyanyi Tercurah Darah Tuhan di Bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, bertobat ditebus, terhapus dosanya, tercurah isinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. dibasuh darahnya. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 berbunyi seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita berdoa dan kita makan roti ini untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita dan memperingati apa yang Ia kerjakan bagi kita di Bukit Golgota untuk menyelamatkan kita. Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dan kami memperingati hal ini untuk menjadi satu pemberitaan di dalam hidup kami dan juga dalam iman kami. Kami sambut dan kami akan makan roti ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan mari kita minum cawan ini, yang dimana merupakan betul-betul pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita terus memberitakan keselamatan dan kematian Yesus Kristus bagi hidup kita dan manusia. Kita sambut ini, kita minum hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami bisa mengikuti perjamuan kudus, memperingati tapi juga memberitakan. Bahkan kami bersyukur karena Engkau yang berasal dari atas, dari sorga datang menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan setiap kali kami makan roti dan minum anggur, kami tahu bahwa ketika umat-Mu melakukan hal ini, betul-betul menghayati pengorbanan dan penyelamatan-Mu bagi umat kami manusia. Tapi juga kami umat-Mu yang telah percaya kepadamu punya satu tanggung jawab, yaitu memberitakan pengorbanan-Mu itu di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah di mana Engkau tempatkan kami, supaya Injil terus diberitakan dan keselamatan itu terjadi bagi setiap orang yang mendengar kabar baik itu. Karena karya-Mu yang menjamah dan orang itu bisa dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui Roh-Mu yang kudus. Ajarlah kami terus untuk memberitakan tentang kematian. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ibu Ros. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhanlah yang memuaskan kebutuhan roti kami di dalam firman-Mu, yang mana kami boleh merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar ya Tuhan mencari kerajaan Allah dan mengutamakan kerajaan-Mu di atas segala-galanya. Karena kami tahu tujuan kami adalah mencapai kepada tempat-Mu yang kekal, yaitu surga. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu mengucap syukur atas apa yang selalu kami terima dari Engkau. Biarlah dengan hikmat yang daripada-Mu, rasa syukur kami terus ada dalam hati kami masing-masing. Dan sebentar kami akan memberi apa yang dapat kami berikan. Biarlah setiap uang yang terkumpul boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bagi yang bertugas kami persilahkan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Baik, untuk apa ini? Pengumuman kami persilahkan. Ya, Salam, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat. Tadi saya sempat juga pikirkanlah perkara di atas. Bagaimana dengan mahasiswa ketika dia kuliah, apa yang dia pikirkan? Nah, itu jadi pikiran saya. Bagaimana dengan orang tua yang mengerjakan pekerjaannya? Apa yang dia pikirkan? Apakah perkara di atas atau dapur ngebul gitu ya? Mahasiswa apakah yang dia pikirkan masa depannya? Jadi ya cobalah menjembatani bagaimana kita menjalankan hidup supaya kita selalu berpikir memikirkan perkara yang di atas. Ya, terima kasih Pak Yopi Ratu untuk firman Tuhan tadi ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas di mana Kristus hidup, karena kita juga akan bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta jemaat. Ini persembahan belum tercantum ya mungkin minggu depan. Oke, baik, yang berulang tahun. Nah, ini banyak yang ulang tahun ini. 1 September Ibu Ade. Ada Jojo. Wah, kacamata hitam dia. Ini lagi di lapangan ini ya. Ya, selamat ulang tahun pada tanggal 13 Pak Pur. Ini 1 bulan ya, Bapak dengan anak. 14 Alfonsus Rainer ya, Pusung. Selamat ulang tahun. Ada lagi yang ulang tahun? Ada 4 orang. Ya, nah ini ulang tahun aki-aki nih. Pernikahan. Ya Bapak Ibu, kami menikah tanggal 1 September 2002. Pas hari Minggu juga dan jam 9 juga pada waktu itu ya. Jadi hari Minggu. Jadi pas kali inilah hari Minggu jam 9 ya pada tanggal yang sama. Heran juga saya kok udah sampai 21 tahun, ya 22 tahun ya. Heran juga saya kenapa bisa gitu ya. Rasanya kok siapa yang tahan hidup dengan saya gitu, karena pikir saya. Ya, sering pergi-pergi, pulang larut malam gitu ya. Hidup susah gitu kan. Nah, tapi kok mau ya. Ya tapi ya itulah kenyataan, 22 tahun sudah berjalan. Saya kira ini semua anugerah Tuhan. Kalau saya pikir menurut saya sendiri
kalau bukan kekuatan Tuhan nggak mungkin lah gitu ya, nggak mungkin terlewati. Apalagi kami memiliki budaya yang berbeda ya, satu dari Sunda, satu dari Karo, Sumatera Utara. Tapi ya Tuhan mempersatukan. Ya begitulah, walaupun pernikahan itu sedikit mengurangi kebiasaan saya yang tidak benar, ya sebaliknya juga saya kira ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dikatakan oleh Amsal. Jadi itu yang terjadi ya. Terima kasih Tuhan untuk ini semua ya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Yang bertugas minggu depan ya, khotbah Ibu Ade ya, semua hadir ya. Gitar Arya tidak. Baik, ini yang bertugas semua bisa diperhatikan dengan baik supaya mempersiapkan diri. Lanjutkan. Ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali khotbah Pak Yopi Ratu di Radio CP setiap Senin pukul 7. Senin atau Minggu, bukan berubah waktu itu. Ya, baik. Lanjut. Ini yang menjadi topik doa kita Bapak Ibu. Kita doakan terus bangsa ini peralihan kekuasaan yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan supaya bisa berjalan dengan baik. Juga berdoa supaya semua masyarakat Indonesia, khususnya politikus, semakin sadar untuk menjaga bangsa ini supaya maju, tidak terpecah-pecah ya, karena ambisi-ambisi dan seterusnya. Ya, cuaca ekstrim kita doakan juga, ada banyak kemarau. Ini petani mungkin akan kesulitan, juga akan menyebabkan kesulitan beras dan seterusnya. Ada lagi? Sudah ya? Persembahan kita, persembahan sulung 300, persembahan umum 609. Ya, Bapak Ibu, persembahan kemarin, persembahan sulung 300.000, persembahan umum 609 ya. Ya, jadi 909.000 ya. Terima kasih untuk persembahannya. Baik, kalau begitu mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang baik, di mana Engkau sendiri sudah mati bagi kami, dan Engkau meminta kepada kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal, di mana kami juga akan ke sana. Karena itu adalah tujuan hidup kami dan itulah jaminan di dalam Engkau. Sebab barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk Pak Yopi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah beliau, kesehatannya, juga Ibu. Berkati pelayanannya terus, berkati seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Pelayanan apapun yang sudah diambil, kami mengucap syukur untuk hal itu. Terima kasih. Kami terus berdoa Bapa supaya Engkau memberkati gereja ini supaya bertumbuh dengan sehat di dalam iman. Kami semua semakin hari bisa semakin mengenal Tuhan kami Yesus Kristus, semakin mengenal kesucian, kekudusan, kesempurnaannya, kemahaannya, agar kami semakin rindu untuk hidup meneladani kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu pada waktu ini Bapa, agar Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini karena beberapa bulan ke depan akan ada peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tuhan kiranya memberkati, dan masa-masa ini di mana masih ada masa yang juga demo, Tuhan tolonglah supaya masa ini mengekang diri, menguasai diri, dan tidak ditunggangi oleh hal-hal yang tidak baik, yang buruk, yang bisa merusak sendi-sendi bangsa kami. Kami juga berdoa kepadamu untuk elit-elit politik kami supaya mereka berpolitik dengan sehat, mereka betul-betul bisa menjadi seorang negarawan yang berjuang bersama-sama untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk DPR, DPRD yang terpilih, yang sudah dilantik juga Tuhan memberkati semua, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Jauhkanlah kiranya wakil-wakil rakyat ini dari korupsi, jauhkan dari ambisi-ambisi akan kekuasaan, ambisi kekayaan, dan juga Tuhan ambisi-ambisi lain yang tidak sehat. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya mereka betul-betul bisa mewakili rakyat, menyerap aspirasi rakyat untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami juga doakan supaya hasil alam Indonesia ini bisa dikelola dengan sebaik mungkin, baik itu hasil tambang, nikel, minyak, emas, dan
Begitu melimpahnya hasil tambang, hasil-hasil alam, kelapa sawit, hasil tani dan seterusnya. Tuhan tolonglah supaya semua ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Karena itu tolong supaya semua hasil tambang, hasil alam ini bisa dikelola dengan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan bangsa kami ya Bapak. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong agar korupsi bisa semakin berkurang dan juga masalah peredaran narkoba, perjudian termasuk judi online. Tuhan tolonglah karena judi online ini sudah begitu banyak memakan korban. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya aparat kami betul-betul bekerja bisa menghentikan semua ini, bekerja sama dengan Menko Info agar betul-betul semua ini bisa diberantas dengan setuntas-tuntas mungkin. Kami mohon akan hal ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau menolong kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini supaya bisa semakin baik, karena masih ada terus tekanan-tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Tolonglah ya Bapa supaya betul-betul semua masyarakat semakin sadar, tidak mau diprovokasi untuk membawa keburukan dan bencana bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk musim kemarau yang berpanjangan ini Tuhan, di mana sudah banyak petani yang kekeringan sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam, dan itu akan berdampak juga bagi pangan kami di negeri ini. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan sendiri juga kiranya mempercepat untuk menurunkan hujan di wilayah Indonesia mengalami dampak kekeringan, agar dengan demikian ya Bapak para petani bisa mendapatkan hasil tani mereka dengan baik, mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik dan berdampak bagi kecukupan pangan, ketahanan pangan bagi bangsa ini. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, termasuk irigasi supaya semuanya boleh berfungsi dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk Bulog supaya bekerja keras untuk mengurus masalah-masalah pangan. Terima kasih ya Bapak, kami juga doakan supaya Engkau berkati gereja-Mu agar gereja-Mu bangkit menjadi berkat. Gereja-Mu sungguh-sungguh peduli kepada bangsa ini. Gereja-Mu betul-betul mengambil bagian untuk mensejahterakan rakyat, khususnya jemaat-jemaat, supaya jemaat-jemaat dibina dengan baik, bertumbuh dalam iman, dan sungguh takut akan Tuhan dan takut akan pemerintah karena hormatnya kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan tolonglah, ada Jojo yang berulang tahun, ada Ibu Ade, ada juga Pak Pur, ada juga Alphonse. Tuhan berkati mereka semua dan hamba-Mu ulang tahun pernikahan, berkati. Terima kasih untuk semua. Biarlah kami selalu semakin melihat bagaimana besarnya Tuhan kami, bagaimana sabarnya Tuhan kami membimbing kami waktu demi waktu, bagaimana kami adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan kami sehingga Engkau terus menyertai, memelihara, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami supaya Engkau berkati mereka agar mereka takut akan Tuhan. Pertemukan anak-anak kami kelak dengan jodoh yang takut akan Tuhan supaya mereka membangun keluarga mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami serahkan pendidikan mereka, biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas pendidikan mereka, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga semua orang tua, Tuhan berkati kami semua. Dalam Engkau kiranya tolong kami terus menerus dalam segala hal dalam kehidupan kami, dan memimpin anak-anak kami untuk terus menghormati, mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan mereka, Tuhan memberkati, agar mereka menjadi saksi Kristus terus menerus sepanjang umur hidup mereka, apapun profesi mereka di kemudian hari, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh di sana menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Jagai anak-anak kami supaya mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal yang salah karena informasi yang begitu masif dan begitu cepat, begitu gampang untuk diakses. Karena itu Tuhan tolong supaya anak-anak kami mampu menyaring semua itu dengan firman Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam diri mereka agar mereka tangguh, agar mereka tidak bergeser dari iman, tetapi justru semakin bertumbuh di dalam iman. Demikian juga dengan kami semua. Kami terus doakan Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati. Tuhan terus menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Kau campur tangan atas saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan campur tangan atas Ibu Lili, Tuhan tolong dia. Michael, Tuhan tolong terus menerus. Juga untuk semua, termasuk Pak Ale, Ibu Olsia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami
juga berdoa supaya Engkau berkati pemilik tempat ini, seluruh pengelola, karyawan yang bekerja, Tuhan campur tangan, dan gereja-gereja yang ada di sini Tuhan berkati juga, supaya gereja-gerejamu pun tetap memuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang memakai jasa tempat ini dalam usaha mereka, Tuhan juga memberkati semua. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan rencana hamba-Mu ini kembali ke Kabupaten Kuningan. Tuhan kiranya memberkati supaya hamba-Mu terus dengan kobaran api Roh-Mu yang kudus, dipenuhi oleh kasih-Mu, terus melaksanakan pemberitaan tentang kasih Kristus kepada manusia berdosa. Tolong Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, wibawa, perlengkapi dengan kesehatan, dan apapun yang dibutuhkan untuk semua ini. Buka terus jalan untuk bisa bercerita tentang kasih Tuhan kepada sebanyak-banyak orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman. Kita katakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meninggalkan tempat ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam kehidupan kita, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, di setiap waktu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah engkau sekalian, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan. Diberkati engkau di rumah, diberkatilah engkau di luar rumah, diberkatilah engkau dengan materi dan segala kebutuhan hidupmu, diberkatilah masa depanmu, dan biarlah berkat-berkat ini tercurah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Benar ya Bapa, benar ya Tuhan, bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini.
Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan boleh itu untuk menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan undur dari tempat ini, biar Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau yang pertemukan kami minggu depan di tempat ini. Tuhan tolong kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Tuhan berkati.